Kisah asal-usul Bali. Bali adalah salah satu pulau yang terkenal di Indonesia, baik sebagai tujuan wisata maupun sebagai pusat kebudayaan. Namun, tahukah Anda bagaimana sejarah dan asal-usul pulau ini? Menurut beberapa sumber, ada beberapa legenda yang menceritakan tentang awal mula terbentuknya Bali. Nama Bali memiliki arti yang berhubungan dengan persembahan, sesaji, atau kekuatan yang maha agung. Nama ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang merupakan bahasa kuno yang digunakan oleh para pendeta Hindu. Nama Bali pertama kali disebutkan dalam kitab Rigveda, yang ditulis sekitar 1200 SM. Nama ini kemudian muncul dalam beberapa prasasti yang ditemukan di Bali, seperti Prasasti Belanjong, Prasasti Goblek, Prasasti Tengkulak, dan Prasasti Langgahan. Nama Bali juga terkait dengan salah satu legenda yang paling populer adalah legenda tentang Sidi Mantra dan Naga Basuki. Legenda ini mengisahkan bahwa dahulu kala, Bali dan Jawa merupakan satu kesatuan daratan yang subur dan makmur. Di daratan ini, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan adil bernama Sidi Mantra. Ia memiliki seorang istri yang cantik dan dua orang anak yang tampan dan cerdas. Suatu hari, Sidi Mantra mendapat wahyu dari dewa bahwa ia harus melakukan sebuah persembahan kepada Naga Basuki, seekor naga yang berkuasa di dasar laut. Naga Basuki adalah makhluk yang sangat kuat dan sakti, yang dapat mengatur pasang surut air laut. Jika ia marah, maka ia akan mengirimkan bencana berupa banjir, gelombang, atau gempa bumi. Sidi Mantra pun menuruti perintah dewa dan mempersiapkan persembahan yang mewah dan megah. Ia mengundang seluruh rakyatnya untuk mengikuti upacara tersebut. Namun, di antara rakyatnya, ada seorang yang iri dan dengki terhadap Sidi Mantra. Ia berniat untuk menggagalkan upacara tersebut dengan cara mencuri persembahan yang telah disiapkan. Ketika upacara dimulai, Sidi Mantra menyampaikan doa dan permohonan kepada Naga Basuki. Ia meminta agar Naga Basuki melindungi daratan dan rakyatnya dari bencana alam. Namun, ketika ia hendak menyerahkan persembahan, ia terkejut melihat bahwa persembahan tersebut telah hilang. Ia pun menjadi bingung dan panik. Sementara itu, Naga Basuki yang menunggu di dasar laut merasa tidak sabar dan tersinggung. Ia mengira bahwa Sidi Mantra tidak menghormatinya dan bermaksud untuk menipunya. Ia pun menjadi sangat marah dan mengeluarkan nafasnya yang panas dan beracun. Akibatnya, air laut mendidih dan menguap, sehingga terbentuklah awan tebal di langit. Naga Basuki kemudian menggerakkan tubuhnya yang besar dan panjang, sehingga menyebabkan gempa bumi yang dahsyat. Ia juga menghempaskan ekornya ke daratan, sehingga membelah daratan menjadi dua bagian. Bagian barat daratan tetap menjadi Jawa, sedangkan bagian timur daratan terpisah dan menjadi Bali. Selat yang memisahkan kedua pulau itu dinamakan Selat Bali. Sidi Mantra dan rakyatnya yang berada di bagian timur daratan merasa ketakutan dan sedih. Mereka kehilangan tanah air dan kerabat mereka yang berada di bagian barat daratan. Mereka juga merasa bersalah karena telah mengecewakan Naga Basuki. Mereka pun berdoa dan memohon ampun kepada Naga Basuki. Naga Basuki yang melihat kesedihan dan penyesalan Sidi Mantra dan rakyatnya akhirnya mereda kemarahannya. Ia pun memberikan kesempatan kepada Sidi Mantra untuk menebus kesalahannya. Ia meminta Sidi Mantra untuk membangun sebuah pura di tepi pantai, sebagai tempat pemujaan dan penghormatan kepada Naga Basuki. Sidi Mantra pun menyanggupi permintaan Naga Basuki. Ia dan rakyatnya segera membangun sebuah pura yang indah dan megah di tepi pantai. Pura itu dinamakan Pura Tanah Lot, yang berarti tanah di tengah laut. Pura ini menjadi salah satu pura yang paling terkenal dan sakral di Bali. Setelah pura selesai dibangun, Sidi Mantra kembali menyampaikan doa dan permohonan kepada Naga Basuki. Ia meminta agar Naga Basuki memberkati Bali dan rakyatnya, agar dapat hidup damai dan sejahtera. Naga Basuki pun merasa puas dan senang dengan usaha Sidi Mantra.
Ia pun memberikan berkah dan perlindungan kepada Bali dan rakyatnya. Sejak saat itu, Bali menjadi sebuah pulau yang mandiri dan unik. Bali memiliki kebudayaan, bahasa, dan agama yang berbeda dengan Jawa. Bali juga memiliki keindahan alam dan kesenian yang menawan. Bali menjadi salah satu pulau yang paling dicintai dan dikagumi oleh banyak orang, baik dari dalam maupun luar negeri. Tentunya segala kebenaran detail kisah kita kembalikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan sumber dari segala kekuatan di jagat raya ini.